Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel saya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan masuk untuk materi sifat-sifat dari subgrup normal. Pada video sebelumnya telah saya bahas tentang motivasi muncul definisi subgrup normal dan beberapa contoh yang terkait. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa sifat yang ada di subgrup normal. Mungkin di beberapa buku, di satu sisi teorema yang saya tampilkan dia sebagai definisi. Nah, nanti teman-teman jangan bingung kenapa kok di sini sebagai definisi, kenapa di tempat saya sebagai teorema. Teman-teman, kalau kita melihat dari video awal pada saat saya menampilkan motivasi muncul definisi subgrup normal, itu alasan saya kenapa menggunakan definisi itu. Jadi, awal muncul definisi, saya munculkan kenapa muncul seperti itu. Jadi, teman-teman tahu alasan saya kenapa saya menggunakan definisi itu. Mungkin penulis lain punya motivasi kenapa dia menggunakan itu. Ya, kita bijak dalam melihat fenomena perbedaan dalam penulisan, tetapi nanti di ujung video akan saya berikan tautan antara definisi teorema itu dia saling berkaitan. Dia adalah suatu pernyataan yang ekivalen. Oke, kita mulai. Di sini pada video sebelumnya saya definisikan bahwa suatu subgrup N dikatakan dia adalah normal ya jika dipenuhi Gn G inverse elemen dari N untuk setiap G elemen G dan N elemen di N. Nah, teman-teman di sini ini definisi yang saya munculkan berdasarkan fakta kemarin bahwa ini kalau kita akan untuk suatu operasi pada koleksi dari koset kanan, maka supaya dia operasi itu dia well defined, maka saya harus bentuk suatu dia tidak hanya subgroup, tetapi dia subgroup yang bersifat seperti ini, yang dikatakan dia sebagai subgroup normal. Berikutnya saya akan berikan definisi lain yang ekivalen dengan di sini, tetapi akan saya tunjukkan ya. Nanti boleh juga teman-teman kalau kita perhatikan di definisi yang saya tampilkan, G inverse-nya letaknya sebelah kanan. Nah, gimana kalau G inverse-nya sebelah kiri, sebelah sini? Ya, apakah juga bisa? Harusnya bisa, teman-teman. Jadi logikanya nanti di sini untuk penulisan di sini, teman-teman, penulisan untuk definisi subgroup di sini. Jadi nanti akan kita tunjukkan. Jadi gimana kalau penulisannya seperti ini? G inverse, kemudian saya punya N, G. Apakah dia nanti merupakan subgroup normal atau bukan? Seperti ini. Jadi yang ini ya, seperti ini. Nah, nanti ini dengan ini, G, N, G inverse. Nah, ini kita akan tunjukkan dia adalah suatu pernyataan yang ekivalen. Oke, itu mungkin yang akan kita menjadi bahasan kita di sini. Untuk yang awal, kita lanjutkan untuk teori di sini. Oke, di sini saya sajikan lema 2475. Ini nomornya berdasarkan buku yang saya buat. Jadi di sini urutannya berdasarkan buku sambil saya bedah buku ya. Barangkali di situ ada kesalahan. Emang ada beberapa kekurangan yang harus saya tambahkan setelah kita membahas ini. Di sini diberikan N adalah subgroup dari grup G. Pernyataan berikut adalah ekivalen. Ya. Yang pertama di sini, Gn G pangkat min 1 elemen dari N untuk setiap G elemen G dan N elemen M. Kemudian yang kedua adalah G inverse N G elemen dari N untuk setiap G elemen G dan N elemen M. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ya, pernyataan 1 bisa mendapatkan persamaan 2. Persamaan 2 bisa mendapatkan persamaan 1. Nah, teman-teman kalau membuktikan suatu pernyataan ekivalen, maka teman-teman langkah pembuktiannya ada aturan pembuktian. Jadi pembuktiannya ada 2. Di sini kebetulan pernyataannya ada 2 pernyataan. Ya, kebetulan sini ada 2 pernyataan yang ditampilkan oleh saya di sini adalah pernyataan 1, 2. Berarti nanti bukti pertama, teman-teman harus menampilkan 1 mengakibatkan kondisi 2. Nih. Kemudian yang kedua, kondisi 2 mengakibatkan kondisi pertama. Seperti ini. Dengan kata lain, dia suatu pernyataan biimplikasi. Jadi ini pernyataan 1, jika dan hanya jika pernyataan 2. Nah, ini jadi dinyatakan dalam bentuk biimplikasi. Oke, kita bahas tuh untuk yang kondisi yang pertama. Jadi saya punya kondisi yang diketahui di sini adalah diketahui kondisi pertama. Jadi satu ini Gn G inverse. Di sini saya tidak mengatakan dia adalah normal.
Ya. Di sini saya tidak mengatakan dia normal, tetapi kondisi ini saya bisa menyatakan kondisi 2. Nah, selanjutnya akan saya gunakan sebagai definisi selalu normal selain kondisi pertama. Untuk yang kondisi 1, kita ketik kondisi 1 akan menunjukkan kondisi kedua. Ya, di sini saya punya kondisi pertama diketahui untuk setiap G elemen G dan N elemen N. Kita tahu pertama di sini, G adalah suatu grup. Ya, ingat kalau suatu grup maka dia punya 4 aksioma yang dipenuhi adalah tertutup, asosiatif, inverse, dan identitas. Ya, biasanya dalam pembuktian kondisi 4 sifat itu sering dipakai, terutama yang inverse, identitas. Ya, biasanya seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Kalau saya punya di sini adalah anggota G, karena G adalah suatu grup, maka saya punya beberapa teorema di grup. Ya, beberapa teorema di grup yang pada pertemuan sebelumnya pernah dibahas bahwa nanti ada beberapa teorema dasar di grup. Ya, di antaranya kalau saya punya inverse, diinversekan akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, di situ akan kita pakai. Kondisinya seperti itu. Nah, karena G itu anggota di G, sehingga G itu adalah grup, maka dia pasti punya inverse. Ya, inverse-nya di G. Jadi saya punya inverse dan inverse-nya diinversekan kembali ke sini. Nah, ini berarti karakter dari aksioma grup. Ini juga adalah, yang sebelah sini adalah karakter dari teorema dasar dari grup. Jadi kalau dia grup, maka dia punya setiap elemen punya inverse. Kemudian kalau di-inverse kan akan kembali ke dirinya sendiri. Ini adalah teorema dasar di grup. Pembuktiannya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Ya, untuk sifat-sifat inverse di grup awal. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, ini kalau kita perhatikan G and G inverse, ya, berarti di sini untuk setiap G. Jadi kalau kita lihat template-nya, jadi teman-teman bisa kita buat template dari kondisi pertama. Template-nya seperti apa? Ya, kita perhatikan, bisa kita polakan. Untuk kondisi yang di sini, yang ini, ya, kita perhatikan kondisi ininya bisa kita buat suatu pola. Suatu pola. Polanya gimana? Di situ kan G and G, berarti bisa saya katakan sebagai G-nya kita anggap sebagai kotak aja ya, sebagai kotak. Nah, sebagai kotak berarti di situ ada N, itu misalkan saya punya segitiga. Nah, ini kotaknya diinversekan. Nah, ini kan kondisinya. Ini pola yang apa? Yang kita punya seperti ini. Ini polanya seperti ini. Nah, tadi kalau untuk masukannya, untuk input pertama, untuk yang kondisi pertama ini, inputnya kan G. Inputnya G. Ya, pada saat inputnya G, maka dia kan di sini G. Berarti G, ya, N, G. Seperti itu. Ini polanya. Tapi pada saat inputnya G pangkat min 1, inputnya G pangkat min 1. G pangkat min 1 letakkan di kotak ini. Berarti kan saya punya G pangkat min 1 ini. Nah, berarti dalam kotak ini. Berarti saya punya G pangkat min 1 di sini. Berarti G pangkat min, ini polanya. Ya, ini polanya kan, berarti ini dipangkat lagi min 1. Seperti itu. Nah, ini yang kita pakai. Kondisi ini berarti berdasarkan kondisi 1, kondisi yang diketahui, maka inputannya saya ganti. Inputannya tadi kan yang di awal di definisi itu, di kondisi yang 1, inputnya G. Nah, sekarang kalau saya punya G inverse, maka jadi seperti ini. Ya, kondisi tetap di N. Ya, berarti kan ini inputannya G inverse. Nah, kita tahu kalau G inverse itu kan kembali ke G di sini. Ya, berarti ini adalah menjadi kondisi yang kedua. Sehingga kondisi pertama bisa mengakibatkan kondisi kedua, sehingga terbukti dari pernyataan satu ke kedua. Itu mungkin teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar. Berikutnya, untuk kondisi kedua mengakibatkan kondisi pertama. Sama kondisinya saya akan buat bahwa karena G grup, berarti untuk setiap G elemen di G dipenuhi kondisi ini. Saya menggunakan kondisi yang sama. Ya, mengingat G adalah grup, berarti untuk setiap G elemen G diperoleh G inverse anggota di G, ini seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini, untuk kondisi kedua, inputannya kan sama. Ya, G di sini, inputnya G. Ya, berarti kondisinya sama, yang saya inputkan yang sebelah sini. Jadi kondisi sama, cuman bedanya kan kalau yang pertama inputnya sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat kondisi dari inputnya, lihat inputnya, masukannya kan sama aja. Cuman kan bedanya kalau saya buat pola, di sini kan kotaknya sebelah kiri kan ini. Nah, ini inverse, saya punya misalnya segitiganya adalah sebagai N, kemudian kotak di sini. Ini dia harus anggota dari N. Nah, berarti kan
teman-teman tinggal masukkan. Kalau ini kan inputnya G, kalau di sini inputannya G, ya, G inverse. Nah, ini berarti dimasukkan G ininya, G-nya ke sini, kemudian ke sini, ya. Jadi nanti inputannya kita perhatikan di sini inputnya G inverse, G ini G, ya, G. Jadi sama di sini, polanya sama. Berarti dimasukkan aja, dimasukkan ke sini polanya, ya. Berarti kita punya bahwa di G inverse, ya, inputannya yang ini, ya, inputannya ini. Berarti kan G di sini, maka akan kembali ke sini. Berarti lihat kondisi dari kondisi kedua dimasukkan G inverse kan G di situ, inputannya G. Nah, berarti saya punya berdasarkan kondisi dari teorema, untuk teorema dasar grup, saya punya kondisi bahwa ini kembali ke dirinya sendiri. Ya, berarti kembali ke kondisi yang awal. Sehingga kondisi 2 mengakibatkan kondisi pertama. Sehingga pernyataan 1 dan 2 adalah ekivalen. Nah, teman-teman, berdasarkan kondisi di sini, berarti saya bisa membuat, atau saya bisa membuat suatu definisi yang ekivalen dari 2471, kita gabungkan berdasarkan lemma 2475, maka dikatakan dia subgrup normal kalau G inverse G and G anggota di sini. Kalau tadi kan ini sebelah kanan, maka sebelah kiri. Jadi selanjutnya teman-teman bisa menggunakan kondisi yang kedua di sini. Seperti itu. Ya. Oke, berarti nanti dalam pembuktian kondisi bisa kita pakai. Nah, selanjutnya saya punya himpunan G and G inverse, ya. G and G inverse, N-nya N besar. Diartikan sebagai himpunan semua G and G inverse dengan N anggota N, maka kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan seperti ini, berarti di sini G-nya sudah ditetapkan di awal, berarti di sini N yang berjalan. Nah, teman-teman, di sini yang kita modal yang harus kita punya dalam teori grup adalah teori himpunan dan fungsi. Nah, di sini peranan fungsi sangat berperan sekali, ya, berperan sekali di sini. Nah, berarti di sini ada dasar ini nanti akan memunculkan suatu teori untuk teorema. Nanti kita akan memunculkan kondisi G inverse, Gn G inverse. Berarti teman-teman harus tahu, oh ini artinya. Ya, seperti nanti kondisi menjabarkan kondisi dari suatu karakter keanggotaan dari suatu himpunan. Misalkan teman-teman punya gini. Ya. Jadi harus tahu nanti pada saat kita misalkan teman-teman gini, X itu anggota G N besar G inverse. Nah, maka dari sini berarti teman-teman tahu karakternya. Berarti X ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi X itu bisa dinyatakan sebagai X sama dengan G misalkan N bintang G inverse. Nah, untuk suatu N bintang di sini. Nah, berarti karakter seperti itu. Jadi kita harus bisa mengkondisikan, menjabarkan karakter keanggotaan dari suatu himpunan. Ya, kalau di awal kita bicara teori himpunan, kalau misalkan saya punya 2Z seperti ini. Ya, 2Z, himpunan bilangan kelipatan 2, berarti kan saya punya 2A. Anggotanya A-nya di mana anggota bilangan bulat. Nah, kalau saya punya di sini angka 8 itu 2Z. Ya, berarti teman-teman harus bisa menyatakan, oh 8 itu ternyata adalah 2 kali berapa sama dengan 8. Nah, berarti kan kembali ke karakter keanggotaan di sini. Berarti 2 kali 4. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman mengambil suatu elemen dari suatu himpunan, teman-teman harus bisa menjabarkan karakter keanggotaan dari himpunan itu, ya. Jadi itu. Nah, kalau tidak bisa menjabarkan, nanti akan bermasalah dalam pembuktian. Oke, di sini saya punya teorema, subgrup N dari grup G adalah normal jika dan hanya jika Gn G inverse bagian dari N. Subset murni, ya. Subset dari N untuk setiap G elemen G, ya. Di sini teman-teman boleh ada juga menggunakan di sini ada sama dengannya, ya. Jadi saya menggunakan yang subset di sini, superset, ya, di sini. Oke, di sini untuk setiap G elemen dari G, ya. Jadi di sini teman-teman kita perhatikan, berarti di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama diketahui bahwa G-nya normal akan ditunjukkan ini. Nanti kondisi kedua saya punya berarti Gn G pangkat min 1 bagian daripada N, sub dari N, maka akan saya tunjukkan dia adalah normal. Oke, di sini bukti dari kiri ke kanan. Berarti saya punya di sini adalah N-nya normal. Ya, akan saya tunjukkan Gn G inverse subset daripada N untuk setiap G elemen di G. Ya, untuk setiap G elemen di G. Nah, berarti kondisi seperti ini teman-teman, untuk membuktikan dia subset, berarti nanti definisi subset teman-teman harus tahu. Ya, dalam teori himpunan, kalau kita membuktikan suatu
himpunan adalah bagian dari yang lain, misalkan saya punya gini ya, dikatakan bahwa A itu subset daripada B, seperti ini, maka kita punyakan definisi jika dan hanya jika untuk setiap anggota A, ini setiap anggota A itu pasti di anggota B. Maka dia pasti A itu adalah anggota si B. Maka karakternya, pada saat kita akan buktikan di sini, berarti teman-teman harus mengambil suatu elemen X di sini, GNG pangkat min 1. Nah, nanti harus ditunjukkan bahwa X itu elemen di N. Maka nanti kalau terbukti, maka dikatakan ini sudah sampai ke bukti. Ya, jadi nanti patokan kita membuktikan suatu teorema di groove, patokannya kita bisa menggunakan patokan definisi atau patokan teorema. Jadi kita tahu teman-teman berangkatnya di mana, stopnya di mana. Ya, sehingga teman-teman tahu alur pembuktiannya mau kemana. Oke, kita coba ambil sembarang elemen di GNG pangkat min 1 sub dari N. Ya, nah GNG pangkat min 1 sub dari N berarti A ini bisa kita nyatakan dalam bentuk karakter keanggotaan ini di sini. Ya, berarti A itu bisa kita nyatakan sebagai Gn bintang G inverse untuk suatu N bintang Gn. Ya, teman-teman seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ini berarti karakter dari keanggotaan Gn besar G inverse. Nah, saya belum menggunakan N-nya normal. Oke, kita gunakan karakter normal. Karena N-nya normal, ya, maka berdasarkan definisi normal, kan berlaku kalau dia normal, kan berarti untuk setiap G elemen G, untuk setiap N elemen N, itu karakter ini adalah di N. Sehingga ini ada di N. Ya, ini adalah berdasarkan kondisi definisi di subgroup normal, maka Gn bintang G inverse pasti ada di N. Sehingga A itu ada di N. Tadi saya ngambil A-nya di Gn G inverse, ternyata A-nya ada di N, sehingga saya katakan Gn besar G inverse subset daripada si N. Bukti pertama sudah selesai. Kemudian bukti yang dari kanan ke kiri, berarti saya punya Gn pangkat min 1 sub dari N. Ya, untuk setiap G elemen G dan N ini kondisi adalah subgroup saja. Ya, akan saya tunjukkan dia subgroup normal. Berarti kalau menunjukkan subgroup normal, patokannya saya kembali ke definisi di sini. Berarti harus saya tunjukkan nanti kondisi berarti untuk setiap G elemen di G dan N elemen di N berlaku Gn G inverse ada di N. Oke, kita gunakan kondisi Gn G inverse di sini ya. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini, ya, kalau kita perhatikan di sini, karena G N besar G inverse ini bagian daripada N selalu berlaku seperti ini untuk setiap G elemen di G, maka saya bisa mengambil suatu elemen di sini, ya, elemen di sini berarti ya. Maka saya punya berarti Gn ini ada di sini. Saya ambil satu elemen di sini, ya, untuk suatu N. Di sini berarti kan untuk setiap N-nya berjalan. N-nya kan besar, berarti untuk setiap N berarti berlaku seperti ini. Ya, lihat, tadi kan di sini Gn G pangkat min 1 subset dari N. Ya, untuk setiap G. Maka kalau N-nya saya jalankan berdasarkan kondisi di sini, maka Gn G inverse itu anggota dari Gn besar G ini untuk setiap N. Untuk setiap N di sini. Ya, untuk setiap N. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini, ya, kondisinya saya punya kan Gn G inverse ini kan dia bagian daripada N. Bagian daripada N. Subhimpunan daripada N, ya, subset daripada N. Otomatis berarti ini punya siapa? Berarti dia punya si N. Ya, akibatnya dia punya N. Tadi lihat, Gn G inverse kan untuk setiap G, untuk setiap N. Sehingga dipenuhilah kondisi dari definisi subgroup normal. Akibatnya teorema terbukti. Berarti kondisi ini sudah terpenuhi untuk kondisi teorema 2476. Berarti di sini kondisi bisa kita pakai. Kalau N adalah normal, maka berlaku Gn G inverse subset daripada N untuk setiap G elemen di G. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Nah, di sini teman-teman, ya, di sini kita coba di sini saya akan munculkan suatu teorema nanti Gn G inverse sama dengan N. Ya, kalau sama dengan berarti kan saya munculkan sebelum ke sana berarti saya harus memotivasi nanti apakah N juga memuat ini. Jadi apakah saya buat teorema seperti ini? Kalau kita perhatikan sama teoremanya, cuman perhatikan di ujungnya. Kalau tadi kan Gn G inverse termuat di N, kalau sekarang balikannya, N-nya termuat di sini. Nah, berarti kalau kondisi teorema 476 berlaku, kemudian yang ini berlaku, maka pasti berlaku nanti Gn G inverse sama dengan N. Berarti pada saat sama dengan kan, berarti dia merupakan akibat dari teorema ini. Berarti pembuktiannya cukup dengan mengatakan berdasarkan 2476 dan ini berarti berlaku sama dengan. Tetapi apakah betul ini berlaku atau tidak?
apakah kondisi yang warna biru ini berlaku atau tidak. Nah, kita lihat tunjukkan. Berarti kita cek dulu ya kebenaran dari teorema. Apakah benar nggak teoremanya? Berarti saya tunjukkan dari kiri ke kanan. Berarti misalkan ya N normal akan saya tunjukkan ini. Berarti kondisi sama ya. Menunjukkan subset berarti saya ambil elemen sembarang di N harus saya tunjukkan ke situ. Ya. Nah, di sini teman-teman kita mengambil sembarang elemen di N. Diambil sembarang N di N. Nah, di sini N itu punya karakter apa? N itu adalah normal. Maka setiap anggota di N ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari G, N, G inverse. Ya. Jadi misalkan ini contohnya, misalkan karakter dari bilangan bulat. Ya. Karakter dari bilangan bulat, maka selalu dinyatakan dalam bentuk 2A. Karakternya. Misalkan Anda punya berapa? 20. 20 itu selalu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali A. Ya, kenapa? Dia bilangan bulat genap. Ya, maka nanti kalau saya punya karakternya N-nya normal, kalau N-nya normal, maka karakter tadi kan gini. Normal jika berlaku apa? G inverse elemen di N. Untuk setiap N elemen di N, kemudian untuk setiap G elemen di G. Maka otomatis setiap elemen di N bisa dinyatakan sebagai GN G inverse. Bisa dinyatakan seperti itu. Ya, mirip bilangan bulat genap bisa dinyatakan sebagai 2A. Ya. Maka di sini saya katakan karena N-nya adalah normal, maka bisa saya katakan di sini ya, maka N itu bisa kita nyatakan dalam bentuk suatu GN bintang G inverse, di mana N-nya suatu di sini. Kayak 20 kan A-nya bukan sembarang A, tapi dia hanya 10 aja. Kan 2 kali A, A-nya suatu bukan setiap. 2 kali 10, hanya tunggal, A-nya tunggal. Ini pun sama. Di sini berarti N-nya, N bintangnya tunggal. Ya, berarti GN bintang, berarti untuk suatu G dan G. Untuk suatu G, di sini berarti G juga bisa kita katakan tertentu. N bintang tertentu, tapi saya buat di sini N yang tertentu. Ya. Untuk suatu N bintang, elemen di situ. Ya, elemen di situ. Ya, juga sama, G juga sama. Harus saya tambahkan untuk suatu N di sini dan suatu G di situ. Boleh ya, saya tambahkan di sini harusnya suatu N bintang di N, kemudian suatu G di G. Ya, karena sudah ngambil suatu elemen di sini. Bukan kalau suatu elemen berarti dia tidak setiap lagi. Berarti suatu N di, saya perbaiki ya. Berarti suatu N di mana? Berarti suatu N di N, kemudian suatu N di N bintang di N, kemudian suatu G di suatu N di situ. Kemudian saya punya G di sini. Ya, berarti suatu di situ. Tambahkan itu ya. Oke, kemudian lanjutnya di situ kondisinya. Nah, sekarang berarti tadi sudah saya punya bahwa ini adalah ini, ya. Nah, akan saya tunjukkan apakah dia ada di sini. Kalau kita perhatikan ini kan karakter dari keanggotaan dari GN ini, ya. Berarti berdasarkan karakter keanggotaan dari GN G inverse, maka pasti GN bintang G inverse ada di sini. Berdasarkan karakter keanggotaan, maka ini ada di sini. Akibatnya, tadi saya ngambil sembarang elemen N, ternyata N ada di sini. Akibatnya, N termuat di situ. Oke, ya. Berarti, ini bahwa N ada di sini, karakter dari keanggotaan dari GN besar G inverse. Karakternya seperti itu. Ya, jadi subset. Sekarang berikutnya akan saya tunjukkan dari kanan ke kiri, berarti saya punya kondisi G itu, N itu termuat di GN G inverse untuk setiap G, dan N-nya subgroup. Ya, berarti saya akan tunjukkan dia normal. Nah, berarti kalau menunjukkan normal, saya coba gunakan definisi. Saya ambil sembarang elemen di N, ya. Kemudian ambil sembarang elemen di G. Kemudian nanti harus kita tunjukkan dia ada di sana. Ya, berarti saya harus menunjukkan seperti ini. Saya gunakan kondisi yang di sini. Jadi saya untuk setiap elemen di N, setiap elemen di G, ini di G, di G ya. Tadi saya ngetiknya kok salah. Ini adalah elemen di G ya. Ini di G. Nah, di G. Nah, berarti di sini saya ambil sembarang elemen di situ, ya. Elemen sembarang di sana kita coba diambil sembarang elemen di G, ambil sembarang elemen di N, ya. Nah, karena lihat ya, N itu termuat di GN G inverse, maka otomatis N itu anggota dari sini. Ya, berarti N itu bisa dinyatakan sebagai GN bintang G inverse, ya, seperti ini. Nah, berarti kita lihat N-nya ini. Ya, maka saya ambil kondisinya, berarti saya punya di sini untuk setiap N di sini ya, untuk suatu. Kemudian saya masukkan selanjutnya, saya punya G ini. Nih, seperti ini. Ya, saya masukkan seperti ini. Kemudian N-nya saya ganti.
Kemudian saya gunakan sifat asosiatif di sini. Ya. Nah, kita tahu inverse ketemu dengan elemennya, maka dia adalah identitas ya. Maka adalah sama dengan A. Kita tahu N itu akuntansi N, sehingga kita punya ini ada di N. Maka dia definisi dari subgrup normal. Sehingga karena dapat seperti ini, maka saya katakan N-nya adalah normal. Nah, berarti kondisi teoremanya terbukti. Sehingga saya punya kondisi di sini, maka dipenuhi ya. Maka saya bisa buat teorema baru berdasarkan karakter teorema ini digabungkan menjadi kesamaan. Nah, berarti kondisi Gn, G inverse sama dengan N, kita tahu ya di sini Anda tahu bahwa kesamaan suatu himpunan, ya, himpunan dikatakan sama. Kan boleh gini ya teman-teman, kalau saya punya A itu sama dengan B, ya, jika dan hanya jika. Kalau saya gunakan sama dengan, boleh di sini jadi A sub dari B kayak gini. Dan B juga sub dari A. Maka pada saat Anda membuktikan teorema ini, maka kan sudah kita buktikan. Ini sudah kita buktikan. Berarti berdasarkan teorema, jadi kayak gini, karena N itu normal dari G, berdasarkan teorema yang ini, yang warna hijau, maka saya punya kan Gn, G inverse, ini kan termuat di N. Berdasarkan teorema yang warna coklat itu kan, berarti saya punya apa? N juga termuat di sini. Nah, kan sudah menyatakan dia kesamaan. Ya, berarti berdasarkan teorema itu kita punya dari sini berarti dia ini adalah sama. Nah, jadi kita menggunakan karakter ini. Terbukti teoremanya secara langsung berdasarkan kondisi teorema warna hijau dan warna biru. Oke, berarti ini muncul teorema ini kita pakai saja, teorema 2477 tidak saya buktikan, buktinya langsung dari 2476 dan yang warna biru. Ya, seperti itu. Pada buku saya yang warna biru tidak ditampilkan, ini tambahan berarti ya. Berarti ini memudahkan kita dalam pembuktian 2477 di situ. Kita lanjutkan lagi ke teorema berikutnya. Di sini. Oke. Di sini subgrup normal dari G adalah normal jika dan hanya jika setiap koset kiri dari N dalam G merupakan koset kanan dari N dalam G. Ini bentuk biimplikasi juga. Maka saya buktikan dari kiri ke kanan dulu, kondisinya berarti N-nya normal. Akan saya tunjukkan AN sembarang koset kiri, ya, AN akan sama dengan N untuk setiap A anggota di G. Nah, di sini akan saya pakai teorema sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan teorema yang sudah kita buktikan untuk membuktikan teorema yang akan kita buktikan. Di sini karena N-nya normal, maka saya punya nih, ya, berdasarkan teorema 477 yang barusan, yang warna coklat itu dipenuhi kondisi ini. Ya. Nah, ini kan yang kita punya. N sama dengan AN, A inverse untuk setiap ini. Ini kan teorema akibat yang barusan kita buktikan ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita punya fakta ini. Berarti fakta ini bisa kita pakai. Kenapa? Karena N-nya normal. Ya. Oke, kita coba AN di sini. Ya. Kita gunakan substitusi saja. AN, ya, atau NA. Kalau AN nanti macet ya. Nanti saya gunakan NA. NA di sini. Saya gunakan NA. Sebenarnya kenapa saya nggak pakai AN? Nanti kita tunjukkan. Saya menggunakan NA. Nanti kalau menggunakan NA lebih mudah pada saat saya mensubstitusi di sini. Ya, mensubstitusi. Coba kalau pakai barang-barang, nanti kalau pakai NA nanti macet ya. Seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Nah, kita coba dengan NA dulu. NA, nah N-nya ini disubstitusi ya. Berarti saya punya ini, saya gunakan sifat asosiatif di G. Nah, A inverse A berarti E. Nah, ini ya. Nah, kemudian berarti koset kanan sama koset kiri. Berarti terbukti. Nah, kalau kita menggunakan sebelah sini bisa sih cuman ke sini nanti jalannya. Ya, bisa dibalik kalau menggunakan ke sini nanti teman-teman bisa menggunakan kondisi yang di sini. Jadi boleh kalau menggunakan AN berarti ke sini langkahnya dibalik aja. Jadi kalau menggunakan AN berarti AN, jadi dibalik langkahnya ke sana. Nah, ke sana. Jadi mundur beda ya. Jadi bisa kan dari AN sama dengan ANE sama dengan ini. Jadi sama aja. Jadi teman-teman menggunakan AN-nya tinggal dibalik aja. Jadi ini urutannya diputar. Ya, jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sudah dapat. Sama saja. Ya. Tapi kalau langsung nanti mensubstitusi di awal nggak bisa. Ya, kalau kita langsung seperti ini, nah bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti langsung menggunakan polanya sama dengan di atas, kayak gini. N-nya saya substitusi kan berdasarkan ini, berarti kan saya punya gini.
A. Nah, ini kan kalau ini nggak sampai apa yang nyampe di sini kan saya punya AA di sini. NA apa yang sampai? Nggak sampai kan? Nah, terkadang kan langkah itu penting juga. Ya. Berarti kalau mau kan dari sini awalnya AN sama dengan ANE. Kenapa ANE? Kita tahu di teorema itu kalau saya punya HE, kalau N itu subgroup daripada G, maka kosetnya akan berlaku NE itu sama dengan N. Ini kan teorema. Ya, teorema yang sudah kita tunjukkan di pertemuan koset, ya, di koset akan bertemu seperti itu. Nah, ini jadi kalau ini kan menggunakan ini berarti mundur yang sebelah sini. Berarti kan E itu siapa? A kan gini boleh. Berarti saya punya ikut berarti A inverse A. Nah, ini boleh. Berarti kan baru saya punya ANA di sini berarti A asosiatif kan? Asosiatif kan ini jadi A N. Nah, H inverse ini kan A di sini. Nah, ini siapa? Ini kan N. Berarti kan saya punya N NA. Nah, boleh kayak gini. Silahkan. Sama aja kan? Nah, kalau ini bisa. Tapi kalau ini kan enggak langsung. Berarti yang ini enggak bisa. Langkahnya nggak bisa dipakai, macet. Seperti itu. Ya, ini kita pintar-pintar mengatur kondisi gimana caranya sampai ke bukti. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bukti dari sebelah sebelah kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri seperti itu. Kita coba. Di sini berarti sudah terbukti bahwa AN sama dengan NA untuk setiap A elemen di G. Nah, sekarang saya punya koset kanan sama dengan koset kiri. Ya, AN sama dengan NA. Koset kiri sama dengan koset kanan. Akan saya tunjukkan dia normal. Ya, akan saya tunjukkan dia normal. Maka tetap patokannya saya akan gunakan apakah definisi, apakah teorema. Di sini saya gunakan patokannya adalah teorema yang barusan. Akan sampai ke sini. Ya, tinggal kita kondisikan ini. Kita ngakali ya, akan sampai ini. Sama, kita mundur dari sini bisa. Ya. Nah, karena AN sama dengan NA untuk setiap A anggota di G, berarti saya gunakan N di sini. N ya. N. Tujuannya ke sini. Berarti N itu kan tadi N sama dengan NE. E ini kan bisa kita katakan dengan A inverse A. Ya, seperti ini. Kemudian saya gunakan di sini NA. Nah, asosiatifnya saya masukkan NA. Nah, mana NA itu kan ini. Ya, NA kan ini. Berarti NA itu jadi A, AN. Nah, berarti kan kurungnya saya hilangkan, berarti terbukti. Sehingga masuk ke sini. Jadi mengakali dari substitusi ini, kemudian kita memainkan asosiatif di G-nya, sehingga terbukti bahwa N adalah subgroup normal. Berarti terbukti, ya, teoremanya. Ada 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan. Teorema berikutnya, ya. N adalah subgroup normal jika produk dua koset kanan dari N dalam G adalah koset kanan dari N dalam G. Ya, berarti kondisi sama, teoremanya dia bentuk biimplikasi. Ya, berarti saya buktikan dari kiri ke kanan, berarti saya punya N-nya normal. Akan saya tunjukkan bahwa untuk sembarang NA dan NB, sembarang dua koset kanan, maka saya koset kanan dikalikan di produknya ya, dioperasikan. Nah, berarti NA NB sama dengan NAB. Ya, nah di sini teman-teman, berarti untuk membuktikan di sini kondisinya saya gunakan teorema lagi. Ya, teorema sebelumnya berarti akan saya gunakan bahwa koset kiri sama koset kanan. Jadi kalau dia normal maka berlaku ini. Ya, levelnya. Jadi dipakai. Jadi biar ada antara teorema satu dengan lain saling berkaitan. Nah, ini saya pakai untuk membuktikan di sini. Nah, kita coba kalikan ya. Saya ambil sembarang elemen di sini, berarti saya ambil sembarang elemen di sini, maka saya punya ini dikalikan. Coba apa yang terjadi? Apakah sampai nggak ke sini? Ya, dengan menggunakan kondisi yang saya punya ini. Ya, karakternya. Berarti NA NB saya gunakan sifat asosiatif di G. Nah, ini AN ini kan NA. Saya ganti AN menjadi NA. Nah, kemudian di sini N-nya seperti ini. Nah, teman-teman, ada teorema di grup ya yang udah dibuktikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau saya punya N itu adalah subgroup dari G, maka karakternya dipenuhi seperti ini. Jadi kalau saya punya N itu subgroup daripada G, N subgroup daripada G. Maka dipenuhi pastilah kondisi N itu sama dengan N. Nah, ini kondisi yang kita tahu. Inilah teorema yang sudah kita tunjukkan di grup. Maka kita tinggal pakai saja di sini. Maka ini akan sama dengan NN sama dengan N. Jadi NAB. Oh, berarti terbukti teoremanya. Berarti kondisinya dipenuhi untuk yang produk dua koset adalah koset lagi. Ya, apakah ada koset kiri, koset kanan. Jadi untuk yang koset kiri analog dengan yang koset kanan. Tinggal kita melihat, ini kan yang kita lakukan pada koset kanan. Maka untuk yang koset kiri analog pembuktiannya seperti ini. Ya, cuman di sini kan ada tambahannya nih.
Kemudian bukti berikutnya adalah dari kanan ke kiri, berarti saya punya dari kondisi NA sembarang 2 koset dioperasikan menghasilkan koset lagi di sini ya produknya. Jadi untuk ini saya punya NANB sama dengan NAB untuk setiap AB anggota di G. Ya, akan saya tunjukkan dia normal. Nah, kondisi untuk menunjukkan normal pilihannya kan banyak. Apakah gunakan definisi, apakah gunakan teorema? Saya akan gunakan teorema yang subset, teman-teman. Ya, kenapa? Kita memilih jalan kan kenapa saya gunakan ini lebih mudah ke sini? Ya, kenapa tidak menggunakan kesamaan koset? Nanti kita lihat polanya ini lebih mudah ke sini. Polanya kita lihat ya, ngakalinya seperti apa. Nanti saya berarti berangkat dari ANA inverse harus termuat di N. Kalau termuat di sini berarti dia sudah sampai ke normal dengan menggunakan di sini. Oke, kita lakukan ya. Di sini saya punya berarti berangkat dari ANA inverse. Sini, ya. Apakah dia termuat di N? Nah, kita lihat di sini, ya. Kita manipulasi E di sini. Nah, E dengan A kan A. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, dia akan termuat, lihat. Ada kondisinya di sini, kalau kita perhatikan kondisinya di sini. Yang ini, nah ini kondisinya. Nah, kondisi di sini. Nah, E ini kan anggota di ini. E itu anggota di N. Ya, sehingga dia akan termuat di sini. Ngakalinya. Ini kan A N inverse, ini N. E-nya termuat di N, sehingga dia termuat di NA inverse. Ya, ini ngakalinya seperti ini. Nah, ini kan kita tahu E kali A kan EA sama dengan A. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatikan. Ini saya punya produk 2 koset kanan, NA dengan NA inverse. Maka dengan menggunakan kondisi di sini, maka saya punya ini. Berarti ini kan, berarti NAA inverse seperti ini. Nah, ini. A inverse kan? Berarti ini E. Nah, E berdasarkan teorema adalah, berarti sampai ke sini. Nah, berarti kan ini ada subset, berarti kan logikanya jadi di sini saya punya AN, A inverse, itu bagian daripada N. Nah, berarti sampai ke bukti. Sehingga dia adalah normal. Nah, ini berarti terbukti bahwa produk 2 koset kanan adalah koset kanan analog dengan koset kiri juga sama. Ya. Oke, ini berarti teoremanya sudah terbukti untuk beberapa karakter koset. Nah, ini adalah teorema-teorema di koset, teman-teman kita rangkum. Berarti di grup normal ada 3 kondisi ya. Jadi nanti kenapa di buku-buku itu ada mendefinisikan menggunakan kondisi 2, ada menggunakan kondisi 3. Setahu saya yang 2 dengan 3 dipakai ya. Nah, saya menggunakan kondisi yang GN inverse. Nah, ini dipakai. Jadi terbukti bahwa kondisi 1, 2, 3, 4-nya ekivalen. Maka teman-teman jangan bingung, loh kenapa di sini kok definisi, kenapa di sini teorema? Ternyata mereka bisa dibuktikan adalah ekivalen. Nah, demikian teman-teman untuk sifat-sifat sabuk normal. Videonya sampai sini. Nanti insya Allah pada video berikutnya saya akan masuk di grup faktor. Di grup faktor ya, jika ada permasalahan yang tidak bisa atau apa yang saya terangkan kurang jelas, bisa diskusi di kolom komentar. Jadi kita nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya ke grup faktor. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga dari yang sedikit ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk memudahkan dalam mempelajari struktur aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.